siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum berbasis data. Masih melanjutkan mengenai manipulasi data dengan SQL. Nah, di minggu ini nanti akan ada beberapa perintah-perintah baru yang bisa kalian gunakan untuk bisa memanipulasi base data kalian. Jadi nanti sintak-sintak ini nanti bisa kalian gunakan, bisa kalian kombinasikan antara satu dengan yang lain, juga dengan materi yang kemarin untuk bisa menghasilkan atau menjawab query-query yang ingin kalian hasilkan. Nah, di sini sama dengan materi yang kemarin, ini sangat penting bagi kalian untuk bisa sering berlatih. Karena dengan kalian sering berlatih mencoba-coba membuat query, kemudian memadukan satu sintak dengan sintak yang lain, itu bisa membuat kalian akan semakin paham dan semakin lancar pakai sintaknya. Jadi kalian udah punya kayak sensitivitas gitu, ini untuk menjawab query ini harus menggunakan query yang mana, kemudian harus bagaimana tahapannya untuk menjawabnya dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya akan berikan sekilas-sekilas saja, lalu kalian saya harap bisa explore lebih dengan menjawab yang ada di slide yang akan saya sebutkan, ataupun kalian buat sendiri, bebas. Yang penting semakin banyak kalian berlatih, maka akan semakin paham dan lancar kalian pakai sintak ini. Nah, lanjutin yang kemarin, untuk di minggu ini ada fungsi yang lain yang bisa digunakan, yaitu fungsi group by. Ya, saya tidak akan jelaskan satu persatu bagaimana hasilnya dengan sintak ini atau dengan sintak yang mana. Nanti kan kalian coba, karena di sini sudah saya berikan contohnya. Kalian ketikkan sendiri di base data kalian, kemudian dianalisis hasilnya, perbedaannya apa, ini hasilnya seperti apa, kemudian sintak ini bisa digunakan untuk menjawab query yang seperti apa, begitu ya. Sini ada dua contoh yang berbeda. Ada satu sintak hanya menggunakan fungsi select average luas sebagai rata, jadi nanti kolom average-nya akan dinamai dengan kolom rata, diambil dari kolom persil. Nah, nanti ada lagi yang dia tuh pakai group by, sini pakainya kolom alamat. Nah, apa perbedaan antara query yang atas ini dengan query yang bawahnya? Nah, nanti kalian coba dua-duanya, kalian analisis hasilnya apa. Kemudian, jika ingin menampilkan jumlah lantai maksimal dan minimal, bagaimana query-nya? Yang pertama ini kalian sudah bisa pasti ya, seperti kemarin pakai max, min. Nah, tapi gimana jika ingin menampilkan jumlah lantai maksimal dan minimal pada masing-masing kelas bangunan? Nah, ini query-nya dimodifikasi dan menambahkan group by kelas bangunan, karena ingin dilihatnya untuk menampilkannya di masing-masing kelas bangunan. Ya, ini dua-duanya juga kalian coba perbedaannya apa, kemudian dicobakan untuk query atau untuk kolom tabel yang lain. Selanjutnya, nah ini ada yang baru. Ini kalian coba dulu. Jika ingin menampilkan rata luas persil tiap alamat yang lebih dari 5.000 meter persegi, bagaimanakah query-nya? Kalau yang berdasarkan yang kemarin, kita langsung pakai seperti ini ya. Nah, kalian coba apakah script ini bisa berjalan atau tidak. Kalian analisis dulu, ini maksudnya seperti apa, kemudian tidak bisanya kenapa. Lalu jika dibandingkan dengan fungsi ini, jadi menambahkan having untuk fungsi agregat average di sini, apakah
script ini bisa dijalankan dan apa perbedaannya dengan script yang sebelumnya tadi. Nah, ini ada catatan di mana where tidak dapat digunakan pada fungsi agregat, di mana fungsi agregat ini memiliki struktur kondisi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan having. Jadi setiap menggunakan fungsi agregat itu pakai having. Jadi having average, having count, dan sebagainya. Kemudian ada nested queries. Jadi ada query di dalam sarang, query di dalam query. Jadi suatu kondisi di mana query berada di dalam query yang lain. Jadi maksudnya untuk menjelaskan, menjawab suatu pertanyaan itu tidak cukup dengan membuat satu query. Jadi perlu ada 2 atau 3 atau lebih query untuk menjawab suatu pertanyaan. Maka bisa kita rancang query itu berada di dalam query yang lain. Dan untuk menjawabnya, query yang berada di paling dalam itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti query di luar-luarnya. Nah, jadi jika query Q1 berada dalam query Q2, maka query Q1 disebut sebagai inner query dan Q2 disebut sebagai outer query. Di mana inner query ini akan dikerjakan atau dieksekusi terlebih dahulu, lalu hasilnya dari inner query itu akan digunakan sebagai input pada outer query. Paham ya? Jadi misalnya ada query A, di dalamnya ada query B. Yang dikerjakan adalah query B terlebih dahulu. Nah, query B ini kan ada hasilnya. Hasilnya di query B ini nanti akan berhubungan dengan query A yang akan dikerjakan setelahnya, akan jadi inputnya atau berhubungan lah, atau hasilnya nanti akan diolah kembali oleh query A. Nah, inner query itu bisa digunakan atau diletakkan bisa pada select, bisa pada from, bisa pada where, tergantung kebutuhan. Nah, ini perlu kalian analisis harus di mana inner query itu berada untuk menjawab pertanyaan kalian. Contohnya di sini. Tampilkan ID bangunan, luas, dan juga kelas bangunan yang berada pada persil dengan jenis haknya adalah hak milik. Nah, ini ada step by step untuk mengerjakannya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu ID persil yang memiliki jenis hak milik dan berada pada tabel apa. Jadi kalian analisis dulu untuk menjawab pertanyaan kamu. Jadi kalian baca query-nya, kalian tahu jawabannya, dan untuk menjawab itu dianalisis dulu harus menggunakan tabel apa, berada pada tabel yang mana. Nah, kemudian buatlah query untuk memperoleh hak milik yang sesuai dengan ID parcel. Nah, di sini yang diminta tapi adalah menampilkan ID bangunan, luas, dan juga kelas bangunan. Nah, terus dicari tahu pada tabel apa ketiga informasi ini bisa kamu peroleh dan buatlah query-nya. Kemudian kalian bisa menggabungkan query pada poin nomor 2 untuk menjawab ID parcelnya. Dan juga hak milik, kemudian digabungkan pada query nomor 3 untuk menampilkan ID bangunan, luas, dan juga kelas bangunan. Nah, kalian cobakan ya di base data yang sesuai dengan modul. Nah, ini yang disebut dengan nested query. Jadi ada query di dalam query. Yang dikerjakan adalah query ini dulu. Select ID parcel, from parcel, where jenis haknya adalah hak milik. Jadi nanti akan hasil ini yaitu ID parcel yang jenis haknya adalah hak milik. Itu nanti ID parcelnya akan digunakan untuk menjawab query yang di luar ini. Saya lihat di sini ya, where ID parcelnya, ID parcel diambil dari sini.
Jadi langsung nanti ID Persil yang di sini itu adalah ID Persil yang jenis haknya adalah hak milik. Maka nanti adalah hasil lahirnya adalah query yang paling luar ini akan menampilkan ID bangunan, luas, dan juga kelas bangunan yang ID Persilnya ini adalah memiliki hak milik gitu. Kemudian ada create view. Kalau create view ini sebenarnya tidak terlalu anjurkan untuk digunakan, untuk pengetahuan saja, bisa kalian gunakan sekali ya. Jadi create view itu adalah tabel perantara, yaitu tabel yang kalian buat tetapi dia hanya ditampilkan sementara, tidak kalian simpan. Jadi untuk menjawab suatu query misalnya, ini perlu ada satu tabel bantu, tabel perantara, tapi kalian tidak ingin menyimpan tabel itu, jadi hanya untuk kalian bisa di view saja, bisa dilihat saja, kemudian olah lagi. Nah, ini bisa melakukan create view. Kemudian ada join table ya, jadi kalian bisa menggabungkan berapa tabel untuk menjawab query kalian. Misalnya dalam suatu query kalian belum melibatkan 2 tabel ya, bisa kalian gabung dulu, baru nanti bisa kalian manipulasi lagi hasil penggabungan tabelnya. Nah, di tugas di minggu ini, jadi kalian harus membuat query minimal 10 ini dikerjakan di 2 basis data, yaitu basis data yang sesuai dengan modul ya, basis data pertanahan, dan basis data yang kalian buat sendiri ya. Jadi masing-masing dibuat 10, berarti ada 20 query minimal ya. Semakin banyak semakin baik, itu berarti kalian bisa semakin tambah belajarnya ya. Ini di selainnya saya sebutkan di sini, dan juga kemarin mungkin ada sintak lain yang digunakan ya, seperti penggabungan, kemudian alter table dan sebagainya. Itu bisa kalian explore lagi, kalian cari referensi untuk bisa memperkaya hasil query kalian ya. Jadi jangan stop belajar hanya yang saya berikan, tapi bisa kalian coba dari bukunya Al-Masri dan buku-buku referensi lainnya. Baik, untuk briefing minggu ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau ke Mas Asisten, Mbak Asisten, atau ke saya langsung. Jangan lupa dikerjakan latihannya, waktunya 1 minggu, dan minggu depan saya alokasikan untuk minggu terakhir untuk responsi. Jadi saya harapkan untuk bisa kalian lebih banyak berlatih di query-querynya, karena di responsi itu akan saya titik beratkan kepada query SQL. Baik, untuk briefing praktik minggu ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.